Untuk selanjutnya penyampaian materi pertama oleh Bapak Kiai Tanjung. Pada beliau Bapak Kiai Tanjung kami haturkan. Oke, sekilas info kami sampaikan untuk materi pertama ini nanti jam 10 sampai jam 10.30 dan materi kedua nanti jam 11.30 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Materi pertama jam 10 tepat sampai jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Ngoten nggih, monggo kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami yang berbahagia, kemudian yang saya hormati dan teman-teman dari kelompok tani Kabupaten Nganjuk nggih. Ini Kecamatan Tanjung Anam. Kecamatan Tanjung Anam, tapi nggih Kecamatan Kabupaten Nganjuk ta nggih. Yang berbahagia rahimakumullah. Matur nuwun rawuhipun niki kalih Pak kami di pancin dhewe angen-angen dijak ngriki. Ning jane sing pengen Pak kami kok. Pak kami sing pengen ngriki mboten penak, terus ngejak kanca-kanca wong takon ngriki gak sangak gak penak-penakan kok. Salajengipun katanya dengan materi masalah mindset berkaitan dengan masalah pertanian, hal masalah tandur menandur. Nek masalah teknis jelas saya nggak ada apa-apanya dengan jenengan. Karena saya melakukan segala sesuatunya kan banyak yang dengan menggunakan sistem sandiwara. Pada saat membentuk mindset di jamaah dan di pondok kami pun itu pun juga kita energi hal-hal yang harus kita lakukan. Nggak iki? Wah kaitannya karo iya wes. Oke. Banyak hal yang kita butuh mengumpulkan satu perilaku yang kalau mau memiliki untuk terampil bercocok tanam dalam hal keterampilan, dalam hal teknis, saya yakin jenengan jauh lebih ahli dari saya, bahkan dengan kami, kalau kita ngomong sebuah komunitas. Pada saat membongkar pagar ini saya cerita supaya mosok kiai ngomong pertanian begitu. Tapi saya sempat menjadi petani murni, semua undangan pengajian saya tinggal semua, saya tolak semua itu selama 3,5 tahun. Jadi semua pengajian saya tolak. Pada saat saya mengajak santri dan jamaah, ternyata membentuk mindset atau merubah sesuatu itu sangat berat. Cangkem tok itu berat. Akhirnya saya semua sarung apa gitu kayak jam bar subuh gletak wis sarung tak deleh nganggo katok ombor ke sawah. Jadi saya dulu tandur sendiri itu selama 2 tahun. Pada saat tahun 2004 itu sebelum SRI sendiri mensosialisasikan tentang tanam muda. Saya tahun 2000 Sri itu saya sudah melakukan tanaman muda. Karena saya dulu saat sekolah
sekolah setelah SMA, orang mengatakan perguruan tinggi. Saya semester 2 sudah menjadi pelaku organik. Saya sudah setor sayur mayur ke mal-mal di Jogja dan Jawa Tengah. Iki koncoku dhewe ora roh kok, Pak Suroso letakon lagak roh. Jadi saya menjadi pemain 1,5 tahun, kemudian sambil saya bergerak di bidang pengelasan. Kalau saya mengelas, baik ngelas besi ataupun ngelas stainless, saya punya sertifikatnya. Saya ahli ngelas stainless sama besi. Kemudian sehingga saya itu sebenarnya jadi kiai ini kesasar karena saya orang sipil. Saya itu orang teknik sipil. Saya dulu masuk di IAIN 3 bulan. Kemudian setelah mengikuti pelajaran dari dosen, pelajarannya kok gitu baleni neh ke pesantren, baleni neh ke sekolah aliyah, saya metu tanpa matur dengan orang tua. Saya lari ke Jogja. Tapi bukan itu permasalahannya. Saya nggak ingin jadi kiai. Itu masalahnya. Jadi saya menghindari jadi kiai. Sehingga tahun 95 saya membeli lahan sawah di Sulawesi Tengah, hektar pertanian. Memang karena keinginannya hanya ingin jadi petani. Sebenarnya begitu. Saya melihat petani itu adem, nggak banyak intrik-intrik politik, paling-paling dipolitiki. Tapi kan sing dosa lah sing mempolitiki toh. Gitu. Lho nek jenengan ki gak bermain politik, gak politiki lho upama lagi karo jok gitu ya. Sing dosa niku sing ngelokne napa sing dilokne? Lah nyapa nek dilokne gelo? Wong sing dosa ki sing ngelokke, kan gitu. Makanya saya ambil sikap, saya pada saat itu ingin bertani, kemudian asumsinya itu perspektifnya di pertahanan itu kita lah arepe berpolitik piye wong ya ora iso politik gitu. Ternyata setelah kita mulai bermain di pertanian, ternyata kita sering mempolitiki hal yang beda. Jadi tanah sering kita politisasi, kita sering perkosa begitu loh. Ini menurut kami. Saya 2002 keliling di tempat produksi sayur, mayur, bamer, bawang merah, bawang putih, beras. Jadi hampir sentra-sentra produksi saya datangi satu-satu. Kemudian pada saat kita mulai melihat pangapunten bukan maksud apa-apa nggih, ini tidak maksud apa-apa ya. Saat saya melihat sistem perawatan dan sistem penanaman dan seterusnya berbagai hal, itu saya mulai miris utamanya pada saat mengenai sayur, tanaman umur pendek, kan gitu. Jadi umur pendek 25 hari sudah panen, 40 hari panen, 60 hari ke bawah panen. Itu menurut saya, saat itu saya berpikir rentanitas membentuk kepribadian, rentanitas membentuk penyakit sangat besar. Kemudian suatu saat, Bapak Ibu, saya bukan maksud apa-apa, ini pengukuh saja. Suatu saat saya di Minnesota dan di Belanda itu di lantai 3 bawah tanah. Saya di sana mencoba membongkar kitab-kitab masa lalu. Kemudian saya ternyata menjadi kaget. Ternyata banyak kitab-kitab Nusantara di sana, sangat banyak. Ketepatan saya bareng dengan salah satu orang di manajemen kita di Indonesia. Kemudian saya melihat bahwa di zaman Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, ternyata pesantren itu mewajibkan ada pendidikan pertanian judulnya agraris. Itu hilang dari kita sejarah itu.
Tapi kalau jenengan ingin tahu buktinya masih ada, saya kopi satu. Saya bawa, tebelnya 920 halaman. Segini kalau jenengan baca, bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris kuno. Nek bahasa Inggris cepet macane, wong gak dong. Gitu. Bahasa Inggrisnya cenderung kuno. Saya sendiri juga gelagapan kok. Kemudian saya juga pakai penerjemah. Kemudian jadi penjelasan agraris seperti apa, pertanian seperti apa, Mojopahit dulu gerakannya di dalam membuat satu perilaku. Kenapa bambu sisa-sisa di perbatasan desa itu banyak? Itu di situ tertulis. Kita yang diambil itu, mohon maaf, doktrinnya dan kliniknya. Seperti orang untuk menjadi sekti itu kudu nek iso duwe bambu petuk, pring petuk, wah sekti kuwi kan gitu. Yang kita ambil kliniknya. Padahal penjelasan di dalam kitab itu pun sudah mengarah kepada bakteri Trichoderma. Kemudian kesehatan yang dapat membersihkan apa yang di dalam tubuh itu di situ tertulis. Ambil air di dalam bambu yang diambil pada saat menjelang maghrib atau matahari menjelang tenggelam, itu dipotong kemudian diambil ditengklungke begitu, nanti ketes di dalam aqua atau gelas atau suatu wadah. Kemudian pagi harinya itu sebelum matahari kelihatan atau waktu subuh belum selesai, itu sudah diambil, itu diminum. Saat itulah dikatakan bambu petuk, maka kesehatan akan terjaga. Dan Trichoderma pada saat media tanam diberi pupuk dengan tanah yang berada di sekitar bambu, dengan akar-akar bambu dilibatkan di dalamnya, maka akan meningkatkan C organik. Itu tertulis Mojopahit, tapi dengan bahasa yang nggak berbeda gitu. Setelah kita teliti dengan teman-teman, oh C organik kan begitu. Setelah kita coba ternyata C organik, karena C organik sekarang pengaputan dengan kimia habis, C organiknya yang habis. Padahal C organik atau karbon murni yang berada di dalam tanah itu yang dapat menyatukan semua unsur dan yang merubah zat-zat untuk berproses menjadi protein saat ditelan tubuh untuk diproses menjadi hormon. Itu adalah dari bakteri yang ada di dalam tanah itu dengan C murni atau C organik. Ini setahu saya, jenengan sakit lebih paham atau nanti kalau ingin diskusi teknis dengan tim, dengan Mas Agus. Kemudian kita mau coba menaikkan ini C organik. Ternyata yang dapat digunakan untuk menaikkan adalah salah satunya itu adalah masalah tanah yang di sekitar bambu. Yang kedua, seperti pusaka. Pusaka kita itu kalau punya pusaka itu digindel-delan. Kan gitu. Ternyata pusaka itu pengurai energi dan pengurai bakteri. Itu terurai di situ. Sayang pada saat di Amerikanya agak sulit di copy, kemudian yang bisa di Den Haag sama di Jerman. Nah, itu pun energi. Nah, yang ditinggal oleh penjajah yang supaya kita pelajari kitab-kitabnya itu kitab-kitab supaya kita tukaran. Allahu Akbar, bid'ah kudu ning ngene. Allahu Akbar, opo kuwi kan gitu sang yang didebatkan ini sing digegeri. Gitu. Sing digegeri. Jadi itu sekilas, gitu kan terus-terusnya kan kok kena kayak Muhammad kece. Tapi dengan ditinggal wadi kan gak masalah gitu ya. Tapi yang jelas bahwa sains dan teknologi di zaman Nusantara ditutup blek, dan sejarah itu sejak tahun
1826 sampai 1837. Jadi ini proses zaman Diponegoro saat terjadi perang Nusantara. Pembantaian hebat, ketakutan orang orientalis pada saat orang-orang Nusantara kita generasi yang sekarang ini itu mengetahui tentang sejarah masa lalu yang ternyata kita dulu itu menjadi orientasi teknologi seluruh dunia. Bapak Ibu, contoh perahu yang memiliki atau kapal laut yang memiliki ketahanan yang paling baik itu hanya dengan kayu jati. Sampai ada fenomena isunya bahwa Nabi Nuh itu perahunya kayu jati yang katanya di daerah Asia Tengah, Kazakhstan sekarang mangkring di sana. Kalau itu entah hoax atau enggak, kalau logika saya kurang bisa menerima. Sampai ngapain? Lah nek wis ini logika saya loh ya. Jadi jenengan mereka banyak yang diungkap. Ya saya sering jog-jog ke teman-teman begitu ya, termasuk Profesor almarhum yang dari Jogja itu. Di sana ada, Prof, jenengan pernah ke sana? Belum, tapi dokumennya ada. Kalau saya sebagai Nabi Nuh, kemudian kita membuat perahu, kemudian pada saat surut perahunya mangkring. Saat itu kita sedang membutuhkan tempat tinggal. Ngapain kita meninggalkan sejarah? Kalau saya Nabi Nuh, ya saya bongkar, saya jadikan sebagai potensi. Ngapain? Saya bikin begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita membuka pembatas pagar. Ini saya tidak sekilas sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Tapi nanti saya mohon maaf kalau saya nanti nyangking tentang agama berkata dengan ayat, tapi ini ada yang non Islam, ada? Semuanya Islam ya? Oke. Berarti kita nggak perlu ngangkat Bhagawat sama dari Veda dan sama dari Paulus gitu ya. Kemudian gitu. Nyusul tadi. Nggih. Dirakan. Atas ya Pak. Nek tangga mandap loh nggih. Dan tidak berefek. Jadi kami itu adem panas kemudian positif corona, selama ada corona kami belum ada. Bahkan yang berstatus jamaah yang menyebar di seluruh Indonesia. Karena semuanya kita komando untuk membuat sistem kelor, empon-empon dan bunga. Dan itu ternyata luar biasa Bapak Ibu. Bahkan orang-orang kita di mana-mana yang ada yang dokter, ada yang menjadi perawat, itu yang lainnya berjatuhan, kita normal-normal saja begitu. Jadi jamaah atau wali santri yang dia menjadi perawat, yang ketepatan juga ngopeni, menangani langsung berkaitan dengan virus. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sebenarnya ada hal, ini berkaitan dengan sehat. Ini bagian dari mindset. Kemudian itu kita membongkar batas pagar untuk berlaku mandiri. Dulu kemudian bawang dan brambang sebagai contoh. Tadi kan padi, tapi kan ini bagian menjadi sebuah pertanian. Kami pernah mengalami, konkretnya saya melihat sendiri langsung. Kami pernah mengalami betapa bahwa petani benar-benar dipolitisir. Kalau kebersamaan dan kekeluargaan enggak kita bangun dengan baik, tekad kita enggak kuat, maka kita akan selamanya akan terjajah. Sekarang menjajah secara fisik itu sekarang ini seperti sudah enggak zaman. Sekarang dijajah melalui sejarah, dijajah melalui panganan gitu ya. Kita dijajah kita itu. Karena saya pernah ngalami. Saya pada saat di titik-titik di beberapa gunung di ketinggian di atas 700 meter dari permukaan air laut, ini saya membudidayakan bawang putih, tapi nggak pernah berhasil. Bukan
karena enggak tukul, bukan karena enggak berkembang, tapi tidak panen karena ada hama penyakit. Ada tikus besar berkepala hitam itu selalu merusak itu, dan itu terus menerus itu yang kami alami. Bahkan ancaman-ancaman juga terjadi. Jadi akhirnya 2014-16 kemudian kita mulai merapat dengan pusat, saling ngancam gitu, akhirnya kita menjadi akrab dengan mereka, akhirnya menjadi leluasa sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, karena apa? Karena bawang sama brambang itu, kalau sekarang itu budidaya brambang dan bawang petani kita itu adalah kita budidaya sendiri. Bapak Ibu, untuk ngeracun seseorang itu kalau jenengan petani nggak sulit Bapak Ibu. Nah, jenengan geding dengan seseorang, jenengan nandur bawang, ya, nandur bawang di polybag, kamu berikan ke tetangga, tampaknya kan bagus sekali. Monggo Pak diunjuk Pak, monggo niki didahar Pak, monggo Pak. 3 hari sebelum bawang itu kamu ambil, kamu beri arsenik, 3 hari mati dia. Oh jadi amalnya loh ya. Kita contohkan gitu. Jadi wah marah gak ada ya. Tapi enggak semata-mata ada sesuatu yang, karena tanah itu tanaman itu enggak punya pikiran, enggak punya akal. Apapun yang kita masukkan ke tanah maka akan diserap apa adanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan tanaman itu. Tapi kalau manusia bisa berpikir, ini tanaman yang saya makan, makanan yang seperti apa yang saya, kalau perlu yang dibutuhkan oleh tubuh bisa. Tapi kalau tanaman kan nggak bisa. Saat zat-zat racun dimasukkan ke dalam tanah, maka semuanya akan selama buliran atau butiran zat senyawanya yang berada di dalam tanah itu sudah pada tingkat mikro, maka akan diserap oleh tanaman. Kan begitu masalahnya. Maka kita yang harus berpikir bahwa tanah ini apa, yang nutrisi apa yang diperlukan oleh tanaman, sehingga biomasa apa yang butuh kita olah untuk menjadi sebuah nilai yang akan direkatkan dengan C organik. Karbon apapun, semua jenis komoditi itu membutuhkan. Bahkan tubuh tanpa karbon, maka kita tidak akan bisa berpikir. Semua ikatan, mulai ikatan diagonal sampai dengan triple, sampai ikatan oksagonal, semuanya pasti titik tengahnya adalah karbon. Maka saat kita mengetahui senyawa C itu produktivitas seperti apa, maka kita akan menjadi apapun, kan menjadi bisa. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kemudian maka yang kita butuhkan adalah mempertahankan kondisi C organik. Kalau kita menggunakan tanaman padi sehat, saya nggak mengatakan organik. Kalau organik apalagi di dataran Nganjuk, secara regulasi undang-undang nggak mungkin. Persyaratannya jelas nggak bisa dipenuhi. Aliran air jelas nggak mungkin. Kemudian dengan tenaga banyak hal nggak mungkin itu ya. Tapi kita bisa meminimalisir dengan menggunakan sistem sehat. Sehat bukan berarti meninggalkan yang kimia, NPK atau yang makro. Jelas kita nggak meninggalkan itu. Tapi pada saat Bapak Ibu kami menggunakan mengurangi organik sesuai dengan apa yang diberikan dari pemerintah. Dulu 750 kilo per hektar, kemudian sekarang kan 400 sampai 500 kilo per kilo. 700 itu di atas itu saja sebenarnya nilainya sudah organik Bapak Ibu. Hasil lab kami itu organik. Saat 400 itu yang kami bandingkan dengan 3 beras yang kualitas organik, Taj Mahal sebagai contoh, itu dengan sistem kimia di bawah 500 kg hasilnya organik. Pada saat di atas 750 yang hasil lab yang kami lakukan, 900 itu sudah mulai kelebihan zat
zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mulai dibawa oleh tanaman. Sehingga kalau per hektarnya itu adalah di atas 1000, maka ini sudah menjadi beras tidak sehat. Katakanlah bisa jadi mungkin beras berpenyakit, bisa jadi begitu. Itu dari lab kami. Jadi kami ada suatu waktu bahwa kami mengelabkan selama 6 bulan. Larang ya Bapak Ibu ngelab ini kok. Jadi saya ngelabkan di UB, di ITS, di UGM, gantian begitu saya ngelabkan dari beberapa komoditi. Menggunakan ini bagaimana, menggunakan ini bagaimana. Oke. Karena latar belakang saat saya keliling dan akhirnya pure kami menggunakan sistem sehat 2013, memang itu baru kami pure penuh. Dan alhamdulillah terasa sekali di dana kesehatan Bapak Ibu. Dalam kesehatan kami habis untuk biaya kesehatan 25 juta rata-rata setiap bulan. Setelah kita mencanangkan sehat hanya 5 juta, itu pun tidak sampai yang kami rasakan. Karena dulu di tahun 2012, 13, 14 kan belum ada BPJS dan seterusnya. Kami sangat merasakan itu. Dan sekarang kami pun melanjutkan rasanya bahwa COVID yang lain kebingungan COVID, pengaputan, kami nyantai. Karena antibodi kami sudah menang terbentuk. Ini nggak tahu kok wartawan nggak gelem publikasikan di kita gitu ya. Dari itu. Nah, oke. Akhirnya bahwa keadaan yang tercipta itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita membangun sistem kerja yang bekerja, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Keadaan ini nyaman dan tidak nyaman tergantung awake dhewe kok Bapak Ibu. Saat kita mampu melihat bahwa masalah itu ada di dalam diri kita, tidak di mana-mana, maka kemungkinan kita untuk beruntung atau sukses akan menjadi lebih besar. Kemudian ini mindset. Jadi pada saat kita memerlukan satu perilaku yang dikatakan dengan perbuatan, tentu itu memerlukan skill dan keterampilan. Jadi pada saat kita berbicara dengan skill keterampilan dalam hal pertanian, saya yakin jenengan sudah sangat canggih. Di dalam surat Sof, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabrun maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Saat seseorang secara realisasi aplikasi, saya dulu ke sawah itu saya takut hanya karo ngomong, takut dengan ayat ini begitu loh ya. Karena tadi itu tidak bermaksud apa-apa, yang nggak bermaksud skeptis ya dengan yang sekarang, tapi kita memang membutuhkan pelurusan mindset. Kita membutuhkan perilaku mindset bahwa orang yang iman, orang yang okelah apapun definisinya, Allah murka atau benci kepada mereka yang hanya berbicara, tidak melakukan apapun, tidak menguasai apapun gitu ya. Katakanlah demikian. Ini kaitannya begini. Doa diperlukan. Jenengan biasa yasinan. Okay. Kemudian tahu enggak kalau di dalam yasin itu sangat berkaitan dengan pekerjaan jenengan tentang pertanian. Tahu enggak di dalam yasin? Dan di dalam yasin itu ada energi yang dapat jenengan lakukan untuk menjadi sebuah daya gerak di Yasin 82 itu 78. Katakanlah sebagai contoh begitu. Kemudian kita
setiap kali mendengar Yasin itu pasti berkaitan dengan nopo? Wong mati, wong loro nemen gak iso mati-mati. Gitu. Tapi jenengan gak tahu krungu nek Yasin itu kaitannya kalau jenengan tandur, mboten ngerti krungu. Wa ayatumul ardu maitah ahyainaha wa akhrajna faminha habba faminha ya'kulun. Kan itu sebagai satu ayat yang harus kamu terapkan. Wa ayatumul ardu maitah. Jika kamu ada bumi yang nganggur, bumi yang kosong, bumi yang tidak ditanami, sehingga dikatakan bumi maita, bumi mati. Sesungguhnya perlu kamu tahu bahwa saat temene sira kudu ngerti yen to di bumi sing kosong, bumi sing mati, bumi itu adalah adanya potensi. Jika kamu menanam biji berada di bumi itu, maka akan tumbuh biji itu keluar akhrajna, akan keluar dari bumi dan akan menjadi energi, menjadi makanan yang kamu butuhkan. Kemudian di tiga-tiganya ma'asobah, dan Allah sudah memberikan potensi supaya bumi itu ditumbuhi tanaman. Maka Allah juga telah menyiapkan air yang diturunkan dari atas dan dari bawah. Maka kelola air itu untuk menumbuhkan biji yang telah kamu tanam di bumi. Kan gitu. Kita nggak pernah mendengar ini ya. Padahal sistem. Kemudian di surat Nahl, saya sempat didatangi satu kelompok pemaham bahwa menggunakan pupuk kandang itu haram. Pernah dengar diskusi ini, jangan? Bahwa menggunakan pupuk untuk tanaman pangan yang dengan menggunakan kotoran hewan itu termasuk apa? Haram. Pernah viral niki pernah viral niki di media sosial. Nggih, dengar nggih? Ada satu kelompok datang ke kami. Saya nggak jawab. Saya cuma buka surat Nahl 9, 10, 11 jenengan baca. Bahwa di situ kebun-kebun yang subur, yang dikelilingi oleh berbagai ternak hewan yang bermanfaat untuk hidupmu, sehingga terjadi siklus apa yang dikeluarkan dari hewan akan memberikan nutrisi makanan kepada tanaman. Ayat ini kurang jelas. Dia diam. Dan untuk batuk, Masya Allah kan itu. Pangapunten. Dan itu ustadz terkenal. Saya nggak sampaikan, nanti timbangannya nggak enak, nyaman, karena nanti disoting. Nah, hal yang semacam ini. Jadi kita beragama kita terjebak doktrin. Tahlil, oke. Tapi bukan berarti meninggalkan konteksnya. Itu masalahnya kan ngaten gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasa Arab itu sebenarnya nggak sesimpel membaca terjemah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita membaca terjemahnya, kita pasti ketulo-tulo. Karena Al-Quran sama Quran itu sudah beda. Mati. Secara fungsi bahwa hakim ini dia saat melakukan sidang-sidang di pengadilan, dia harus paham sampai detail dan pengurai tentang KUHP, karena dia pemegang
sertifikatnya SK presiden itu adalah hakim. Tapi lawan jenengan ingin jadi hakim, modalnya punya uang, kemudian berangkat ke Gramedia, kemudian kamu belajar ke UHP, kamu hafalin, tidak akan merubah apapun. Kan ingat tentang nggih? Paham maksud dalam nggih? Itu bedanya Quran sama Al-Quran, Bapak Ibu. Udah, nggak apa-apa, enak gini aja kok. Udah. Iki nyaut jane cuman gulai biasanya kan langsung otomatis dingin gitu. Mana langsung. Kok gak muncul anu nih, nulis, harapin nulis. Nah, berarti kan nggak usah. Wes ngene wae, wes ben wes gak apa-apa. Tak balik nek kene. Wes gak apa. Nah. Jadi itu Bapak-Ibu yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, panjenengan kita membaca Al-Quran itu berpahala, nggih, leres nggih, berpahala. Tapi sayang kita meninggalkan yang Quran yang konteks. Ini ayatnya. Kan menika ayatipun. Jadi kita hanya membaca, tapi kita meninggalkan ayat-ayat yang kauniyah, kaburo maktan indallah, kebencian Allah mereka. Jadi makna bahwa mala taf'alun, makna fa'alun fi'il itu perbuatan, ucapan, dungo, gitu loh ya. Jadi mau dungo nggak berbuat. Ada pedoman kalau orang sufi mengatakan demikian, dungo nggak berbuat itu adalah dikte Tuhan. Tapi kalau nggak doa kita sombong, kan begitu kan? Jadi ada ya amanatullah. Kalau kita tentang sebuah mindset. Murka Allah, benci Allah. Apakah dikira Anda tandur itu adalah untuk sanggup haji? Anda tandur itu bagian dari ibadah yang perintahnya sekelas dengan perintah sholat, poso, zakat, dan haji, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Di dalam perintah memakmurkan bumi dan di dalam perintah untuk melakukan menjaga bumi dan kesehatan, ada satu ayat yakni tentang kala lama yaqdi ma amaroh. Ini ada panjenengan kalau berbicara tentang kala lama yaqdi, Bapak Ibu, itu nggak bisa dinyang. Kalau surat perintahnya bukan fi'la sholah, bukan fa'ala sholah, bukan kerjakan sholat, tapi akimi sholat. Itu berbeda. Berbeda. Walaupun ini ketepatan saya dan di pondok kan pantas-pantas bahaya kalau kita mengungkapkan ini unsur ngajinya gitu ya. Kalau fi'la sholah, Bapak Ibu, kalau fa'ala sholah, kerjakan sholat, perintah itu kerjakan sholat, berarti kalau jenengan itu sholat, selesai sholat jenengan tandur, kemudian di sini sambil tukaran dengan istri, tukaran dengan suami, ngolok-ngolok tetangga, sebelah ngene tanggane dipaculi, dijiko, ora apa-apa. Engko ditimbang antarane salate ganjarane akeh ndi karo dosa pada saat kita tuh ngorupsi sawah tangga. Faham maksud saya? Seandainya kalian punya fi'la sholah, berarti antaranya sholat dan perbuatan itu nggak saling mempengaruhi. Jadi kalau kita sholat baik, kemudian barkuwi dihitung 17 derajat, aku telung dino jamaah terus, aku nek maling dosaku mung 7, ora apa-apa, kan gitu. Ayo. Saiki maling dhisik wong kondisi kaya ngene, bar kuwi salat tertib. Dicekel polisi gak apa-apa, dosane panggah jek wis dikurangi akeh
pahalane. Kalau kalimatnya itu fa'ala atau fi'la, tidak menggunakan sholat, tidak dikaitkan dengan fa'ala, tapi akimi sholat. Artinya apa? Seseorang yang sholat akan tetapi tidak menjaga tatanan bersama, bohong sholatnya. Intinya syariat di semua rasul wala tatafaroku, bahwa intinya kehidupan di dalam tatanan lahir itu adalah tidak berpecah belah. Ya, di surat Syu'ara 13. Jadi ini orang yang puasa pun juga bukan fa'ala siyam, kutiba alaikumus siyam, kutiba. Jadi tapi kita nggak bahas ini ya, kita nggak maturkan ini, tapi itulah intinya sebagai orang yang sholat tapi kok membuat suasana perpecahan, sholatnya bohong. Jika suatu saat kita membahas tentang sholat itu ya, apa syarat-syarat itu. Kemudian karena dzikri ya, oke kita nggak bahas ini, tapi intinya itu. Kemudian pada saat masalah tandur, Quran hebat Bapak Ibu. Kala lama yakdi ma'amaroh. Jangan katakan kamu sebagai hambaku, kala lama, selama kamu, kala lama yakdi, kamu tidak memperhatikan bumiku. Kamu biarkan dan kamu tidak peduli dan kamu tidak menanam tanaman di bumiku. Untuk apa yang kamu makan? Yang di ma'amaroh, kamu tidak memberikan perintah. Fa'al yang insan ila to'amih, yang akan memberikan dampak pada kesehatan dan kecerdasan kamu. Ayat menikah. Ya. Jadi tapi lali. Di Abasa 24 anasobel ma'asoba, saya pun konsekuen bahwa kami Tuhan akan menyiapkan biomasa yang dapat kamu olah untuk menyuburkan tanaman yang kamu tanam di tanah. Yang kedua, kami juga konsekuen menurunkan al-ma'asoba, akan kami turunkan air jika kamu sungguh maka kelola air itu. Bapak Ibu, ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau ini diukur secara rata-rata, kalau kita bisa mengelola sistem embung dan sistem sebagainya, sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika kalimat ma'atu soba, kelola air yang telah saya turunkan dari atas dan dari bawah untuk apa yang kamu makan. Itu Bapak Bu, ini semua ditinggal, dampaknya sekarang kita terasa. Gini apa mboten? Kedaulatan kita tinggal, pertahanan kemandirian kita tinggal, sehingga kita itu, mohon maaf saya yakin petani paham, tapi kan kadang kan banyak petani yang biomasa menggabungkan jan-jan iki ngerti jane kita jane ngerti carane biomasa ini dibuat pupuk digabung dengan kandang membuat media tanam, sebenarnya ngerti. Sing menjadikan ora tandang ki napa to? Haras-harazen. Terus muga-muga ini menjadi sungguh demi Allah. Kalau melihat kalimat kalalama yakdi amaroh, saya ambil dari ayat ini ya. Kalalama yakdi amaroh itu pahalanya lipat Bapak Ibu. Mohon maaf, ini semoga gak bertentangan, tapi untuk sambil mensupport. Tapi kalau melihat dari perintah ini, kalau hakim sholatlah, tegakkan sholat. Tapi kalau ini kamu tidak dianggap hamba, sekaligus sebagai perintah, sekaligus masdar. Luar biasa. Kata jadi artinya apa? Dijamin berpahala, wujud baik fisik, tanam nanti kemudian panen, kemudian juga pahala pengertian surgawi setelah masa pakai jasad habis. Dua hal Bapak Ibu.
melihat ini, berarti bisa jadi kalau kita males teko, ini ibadah yang kualitasnya lebih daripada sholat. Ini ibadah yang kualitasnya lebih daripada sholat. Maka ada sholat akimi sholat, ada sholat daim, ada hafidus sholat, ada sholatul wusta. Itu sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia. Di mari awake dhewe iki salat. Makna salat itu Quran itu sebenarnya saat, tapi saya nggak bermaksud ninggalke salat loh nggih. Jadi di Quran itu sebenarnya saat mau maknai warka'u ma'arokiin, sujudlah kamu bersama orang-orang sujud, yang paling konkret rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Itu kira-kira ayat ini kira-kira loh ya, itu kira-kira Nabi ndelok di Jawa di Indonesia pas tandur kira-kira. Bapak Ibu, sebab apa? Warkai, rukuklah kamu. Jika di Quran tidak menyebut definisi rukuk itu adalah begini. Ini kan definisi kesepakatan kita. Rukuk itu. Kalau Quran pada saat disebutkan bahwa waladi arsal rasulullah walidin kufi wa kafabilahi syahidah, bahwa di waladi arsal rasulullah walidin ala kutin kulih wa kafabilahi syahidah, surat Fat 28 29. Saat menyebut tentang rukuk itu memakmurkan bumi dan komunikasi dengan akhlak yang baik. Rohoma bainahum. Itu kalau dulu ya, Quran loh ya. Ini bukan lisan saya. Jadi kalau rukuk begitu gitu ya. Monggo itu yang di copy ya demi copy itu. Kalau jenengan mendengarkan berbicara kemudian ada kembilan, monggo kali diunjuk, pasti masuknya. Supaya yang disampaikan dan kamu sambil minum makan supaya bisa masuk. Ya, supaya bisa masuk. Jadi sholat itu sebenarnya diklat pembentuk kepribadian mandiri, tahan dan berdaulat di dalam sholat. Kalau ada orang yang sholat tidak terbentuk mental ini, dipertanyakan loh sholatnya. Kita kalau ngomong ekstrim gitu ya, ya begitu. Di dalam sholat itu berlaku mandiri. Allahu Akbar. Kenapa sih yang dimasalahkan ini atau gini? Kenapa? Inti takbiratul ihram itu pakai tak, ada di depannya ada tak, namanya tak taknis, katakan kalau orang dalam bahasa Arab. Nanti takbiratul ihram itu intinya perilaku mendengar, menyimak, mencermati, rasional dan nalar. Tidak begitu. Jadi kalau kita maha besar Allah, itu berarti kita membuktikan menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, pemerhati yang baik. Itu takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Lho sing dimasalahne kok iki nih gitu loh. Mohon maaf ini hanya untuk mengukuhkan kita saja. Sebagai contoh itu. Ini berlaku mandiri yang luar biasa. Permasalahan kita kan di sini gitu ya, permasalahan mindset. Syukur itu kan itu. Kembali. Jadi kembali kepada sungguh bahwa perintah-perintah yang dimaknai di dalam kalimat sholat intinya adalah zikir, ada kehadiran Tuhan, pembentuk kepribadian itu untuk rukuk. Suatu saat saya didatangi oleh kelompok tertentu, ketepatan saya ada ini cerita, ada wali santri, nesu.
Jadi ada wali santri, kemudian ada tamu dari kelompok komunitas tertentu yang sangat apa ya namanya, ini disebut benar enggak ya, dari kelompok yang non sunni begitu ya, dia termasuk aliran keras. Dia datang ke pondok, ketepatan saat itu saya belum keluar di pendopo, kemudian tamu ini posisinya ngerokok. Dan saya baru itu ada tamu nyeneni ngremengi tamu. Jadi wali santri 3 orang yang datang, itu ternyata saat saya mau keluar, mau menemui mereka, tamu itu, saya posisi sedang mendengar ngremengi nyeneni wali santri. Ini tamu ini orang Solo, saya ngebedaranya saja, siapa-siapanya saya nggak sebut. Kemudian saat dia datang sudah ada tamu posisi merokok. Kemudian tamu yang baru datang itu wah nuturi luar biasa. Rokok itu haram, bla 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 begitu. Karena saya diberitahu ini ada tamu seperti ini, makanya saya nggak bawa rokok saat itu. Pada saat saya mau keluar di balik almari, di balik pintu, saya keluar sambil ngerokok. Loh, Pak Yai ngerokok kan haram. Dia ngomong bla 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 bla, kemudian saya cerita. Di dalam ayat warkai ma'arrokiin itu maknanya menurut kami adalah rokok. Jadi kafain roka'a, yang paling dekat huruf ini adalah roka'a. Jadi warkai ngerokok bareng karo wong sing rokok kan gitu. Terus kemudian dia ya nggak bisa Pak Yai, nggak bisa, itu rukuk. Nabi tidak pernah ada contoh bahwa yang dikatakan warkai itu adalah masalah rukuk seperti sholat. Rukuk. Jadi huruf itu juga menunjuk rokok. Bisa jadi dulu Nabi itu perokok. Nggak mungkin. Kalau saya berpaham bahwa Nabi merokok, dalilmu yuran duwi. Nek kowe mengatakan bahwa Nabi itu enggak merokok, aku yuran duwi dalil. Ya padha-padha ora duwe dalil. Sesuai perspektifnya masing-masing. Kalau saya memahami bahwa warkai merokoklah itu berarti adalah perintah Quran, ya berarti sah saya. Sopo sing bantah dalilnya enek po. Kebalikannya, kalau ada orang yang memahami bahwa yang dikatakan rukuk itu adalah begini, ya enggak salah. Kalau petani warkai itu kalau punya tanah lahan yang kosong, dindang ditanduri, bersegera dengan akhlak dan adab, jadi nandur. Warkai rukuk yang paling dekat kebenarannya malah mungkin yang tandur. Warkai itu isim perintah, itu pasti mundur ya, terus menerus, logikanya begitu. Kalau warkai itu maknanya adalah semata-mata itu orang yang sholat rukuk begini, ngecaki ayat itu nggak boleh berdiri begini, karena itu mudur itu sedang berlangsung terus menerus. Jadi melakukan ini, jadi warga itu sing bener orang sing bungkuk sing wis tuwek. Gitu. Orang itu sering utak-atik. Setelah detail ternyata kula namung maca terjemahane ngono ya wani moro dik gone wong. Wis basa kebentel begitu. Bapak yang berbahagia. Ya itu ya, di ini saya akan mengambil ini ayat di dalam surat Hud 61. Ayat 61. Ini pembuktian bahwa panjenengan bertani bertanggung jawab terhadap petani. Bapak Ibu, jenengan ojo ngolokne wong sing ndhuwur sing akeh korupsi. Nggih. Itu sing bentuk jenengan loh. Jadi mereka ki jadi mursal, kikir medit, nggak pernah memikirkan petani jenengan. Itu nek jenengan membentuk program jenengan wis berhasil.
pada saat kita nanam peptisida kimia yang kita perbanyak, kemudian pupuk makro yang dilebih-lebihkan, obat-obatan yang selalu dikedepankan tanpa proporsional, maka akan merusak saraf yang disebut amigdala, front cortex, dan akan membentuk yang disebut dengan saraf neurit yang di bawah, sehingga di bawah sadar itu akan teracuni, sehingga adanya dia hanya ingin membuli orang lain, diberi penjelasan akan berat, berpikirnya hanya keuntungan dirinya sendiri, nggak mau tahu petani kangelan apa enggak. Itu akibat yang kita makan, Bapak Ibu. Padahal mereka yang dimakan adalah sumber dari makanan dari kita. Gini apa mboten? Pak petani to nggih. Ya mbuh petani sapa? Nah gitu. Ya kan ya petani kabeh. Dadi awake dhewe iki. Dadi nek mereka saiki korupsi, terus sesama korupsi dilarang mendahului, sekarang terjadi. Ya. Aja disalahke, karena makanan yang jenengan siapkan, yang jenengan suguhke ke sana itu memang membentuk perilaku-perilaku supaya dia itu korupsi. Kalau mereka itu bersih, nggak ada korupsi sama sekali di pusat, jenengan malah harusnya bingung. Kok kimiaku nggak kasil ya? Makanya banyak yang sekarang itu kena stroke, kolesterol. Sekarang grade-nya turun, Bapak Ibu, gitu. Turun sekarang, turun dalam pengertian biyen iki umur 50 lagi stroke, saiki umur 20 wis do stroke ngoten lho. Lah wong darah tinggi lho biyen iki wong di atas 40 ya. Saiki SMP niku wis darah tinggi. Kolesterol, ki ndek kene enek kolesterol pra? Petani kolesterol kebangetan loh. Jenengan ki nek tandur lak ya roh krokot to nggih. Krokot niku to nggih. Krokot niku napa? Panganan jangkrik to nggih. Jadi jenengan dadi yo jangkrik. Ora enek ceritane jangkrik itu kolesterol. Bapak Ibu, krokot itu pelancar darah. Untuk asam urat, kemeng-kemeng sendi-sendi, krokot niku sae sanget. Jenengan dahar, wong itu enak wong. Ya pokoke kunci niki nek jenengan duwe wedhus kon mangan dhisik doyan gak semaput ya berarti enak. Mosok ada wong keracunan krokot. Tapi itu sungguh jangan bening dibobor eco Bapak Ibu. Eco. Gitu. Itu jenengan gabung kali seledri, jenengan gabung kali seledri, jenengan gabung kali kenikir anti kanker. Kantong kering anti kanker. Nek weteng iki dhewe sedaya lho. Ya. Nek wong stroke jenengan kantil sepertelon. Ben. Aku arep kok crita iki wong petani mosok kena kolesterol kena anu aku. Sik iki tenan enek sekena apa ora? Dalam krokot direbus, diunjuk toyane, tapi langsung didahar nggih saged, dikulup, nggih lalapan. Niku jenengan mergo durung ngrasakne dikira pahit, mboten niku tinggi lalapan kados
kenikir eco niku. Wong jangkrik niku lho cepet banget lho niku. Nek pahit jangkrik mboten purun. Darah tinggi, akeh darah tinggi. Darah tinggi jenengan dhewe sing damel kakean kimia akhirnya nek macul dadi atos mek bantat jangkrik. Kan gitu tak akhirnya. Darah tinggi. Jadi kado suket yang tumbuh pada saat musim kemarau gak ada hujan seminggu tetap subur. Suket itu berarti antioksidannya sangat tinggi. Itu kalau jenengan ambil, jenengan godok, berarti itu bisa antivirus. Semoga juga antivirus corona. Tapi yang jelas bahwa suket yang dia tetap tumbuh pada saat kemarau, berarti dia antioksidannya sangat tinggi. Itu salah satu. Jadi dalam, nggih digodok. Kalau itu digodok, suket apapun, suket tekin apa suket teng lapangan, apapun. Saat dia itu kemarau, ternyata dia tetap tumbuh, berarti dia sangat baik. Lah nek suket gajah nek tumbuh kenapa dulu disebut sebagai suket gajah? Kenapa? Dulu itu digunakan untuk tempat bersembunyinya gajah. Bukan, tempat bersembunyi gajah dan dicari nggak pernah ketemu. Ya, jadi kalau disebut gajah itu pasti tempat sembunyinya gajah, pasti. Mosok iya, lega petuk delik. Ganti kos lah nek niku. Tapi kan mboten delik wong konangan nyatane. Ha nek gajah gak konangan. Suket gajah niku mergo dingin delik gajah. Lah foto petuk, ya ora tau wong jenenge dingin delik, ya ora petuk wong jenenge delik. Nek petuk berarti gak delik berarti. Iki pun setelah wektalipun. Jadi ini satu disebut sebagai kalimat positif. Jadi wa ansaakum minal ad. Ini penekanan satu kalimat yang dari Allah, bahwa dari Tuhan. Ngerti yo, tenan iki. Dia yang menghendaki bahwa kamu itu hidup di atas bumi, minal ard, di atas bumi. Kamu makan di sini, kamu minum di sini. Segala bentuk gejolak apapun ada di ardi ini, di bumi. Berkembang biak di bumi. Wastakmarkum fiha, kamu saya perintahkan dengan sebenar-benarnya. Ini kalimatnya ada sin, bukan wata amaro, bukan wastakmaro. Berarti ini adalah kesadaran penuh bahwa ini sungguh diperintahkan. Artinya apa? Di balik kalimat ini itu berbagai anugerah. Tapi jika tidak dilakukan, berbagai penyakit dan bencana. Sekarang terbukti yang mana? Kan ngaten. Jadi kalimat karena ada sin di tengah muta'arif, maka menjadikan jika dilakukan anugerah, jika ini tidak dilakukan berarti berbagai bencana. Wastakmarkum fiha, tata kelola bumimu. Wastakmarkum fiha, jadilah pengelola di dalam hidup di bumi ini. Ayat selanjutnya tersebut, jika kamu menemui tekanan, pertikaian, saling mengolok, maka bumi telah dirusak. Kebalikannya, ngaten. Jadi kuncinya bangga petani loh Bapak Ibu.
memang terus terang Bapak Ibu, saya tuh membaca Al-Quran itu koyok dilolokne karo Gusti Allah. Jadi mun maca Quran tuh, aduh Gusti Allah ngelokne aku aku. Jadi maca Quran ini gak wani, mergo ben maca itu Gusti Allah ki jan ngelok-ngelokne kae. Ada dia nek wong maca Quran kok nyuwantai untuk pahala. Lah kula maca Quran iku lho keweden. Lah maca Quran ki rumasaku tuh Gusti Allah tuh goblok kowe. Wetok kowe ngono rasane iki. Enak iki sindiran terus gitu ben maca Quran itu. Lep gini mboten gitu. Sindiran, ancaman. Di wis rasa maca lah aku. Makanya saiki akeh wong gak maca Quran. Jadi mergo timbangan disindir. Ya kembali. Wastaghfiruh. Bapak Ibu, kalau banyak pengungkapan dai itu hanya dimaknai sepele. Wastaghfiruh, mohon ampunan, istighfarlah. Ndak, ini gak ada kaitannya dengan istighfar. Saya sering jok dengan seperti Gus Miftah, Gus itu saya pernah jok. Wastaghfir kok di mana istighfar, kemudian kalau memang benar istighfar itu sudah wastakmarukum fiha, ya sudah kita istighfar saja, nanti makan sendiri, minum sendiri, datang minuman, makanan datang dan sehat. Iki loh, soyo istighfar kok soyo keh penyakit. Iki enek apa? Kalimat fastaghfiru ini karena ada kalimat fa sambung, penekanan, kepastian. Wastaghfiru itu perilaku ampunan. Andap asor, akhlak, komunikasi. Lah, terapannya wastaghfiru saat sesama komunikasi, saat dengan tanaman komunikasi. Di balik wastaghfiru. Jadi kita nanam padi, tahu varietas padinya apa. Kemudian secara global bahwa akar padi itu yang dibutuhkan apa, daun padi apa yang dibutuhkan. Saat kita tidak tepat pengetahuan tentang ini, akibatnya apa? Sehingga banyak yang kejadian itu dikei pupuk untuk pertumbuhan di awal penanaman, kan gitu. Seharusnya karena dia nggak mungkin tumbuh kalau akarnya belum terbentuk. Yang dikuatkan kan akar dulu. Kalau akar kokoh, anakmu piro wae iso ngekei panganan, ngaten lho. Nek jenengan ki bola-balik manten anak anyar, anake brojal-brojol. Nggih. Akare gak kuat, sing diki mangane apa? Akhire kridat-kridit. Wong Indonesia itu luar biasa. Penghasilannya rong karuan, kredit mesti. Tapi lah kenyataan gini apa ge? Karo ben gayeng kita. Tadi boneknya Indonesia itu nggak dimiliki oleh bangsa lain. Ini sungguh kejadian nyata. Kalau ada permainan game itu, buanter itu apa namanya, jet coaster, gitu. Pertama kali yang berani naik jet coaster, yang pertama kali berani naik coaster itu wong Malang. Praktek di Jepang. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Indonesia nih ditakoi. Kamu kok berani? Semua digaji berapapun gak berani. Kalau kami dari nenek moyang kami diberi prinsip begini, saiki mati sok yo mati.
Wes. Makanya kan anak guyonan mlebu gone hutan dites sitok-sitok, yang lainnya menggunakan penelitian ini hutan apa, di dalamnya apa, begitu sitok-sitok. Apa Indonesia cukup mung sangu watu. Cukup watu dimucale. Nah, wes kan apa-apa, langsung mlebu bundeng. Gitu. Yang lain dari negara gak ada yang berani keluar nih. Lalu ke amat nek di jero enek harimau, enek ulo piye? Lah iya, mlebu mati, sak waya mati metu ya mati wae ya. Rilek-rilek ya, ini nekatnya orang Indonesia. Masa kita nggak memiliki itu gitu ya. Oke. Itu astagfirullah. Summa kemudian tubuh. Jadi perilaku komunikasi, perilaku bebarengan, kebersamaan itu orang beristighfar. Tapi tidak ada perilaku kebersamaan, kekeluargaan, komunikasi untuk bagaimana menjadi petani yang baik, benih yang baik. Kalau memang nggak bisa membuat benih, mengembangkan benih, piye carane harus untuk informasi di balik kalimat wastaghfiruh, Bapak Ibu. Ini yang nggak dijelaskan. Ustadz karo kiai ngendi wae. Ya bedine. Tapi sebenarnya itu maknanya. Kemudian tubuh itu tobat. Lah ini dimaknai bertobat, istighfar kembali. Bapak Ibu, tubuh itu orang yang sadar sebagai hamba, tempatnya salah, kemudian memperbaiki diri, berbuat untuk ibadah. Jadi di balik kalimat tubuh itu perbuatan, Bapak Ibu. Jadi gini loh, kalau kita memang tobat kepada Allah, artinya bahwa menuju kepada Allah, kesehatan kita perhatikan. Yang kita makan, yang kita masukkan itu adalah yang akan menjadikan energi dan mensehatkan, itu diperhatikan. Kemudian tanah yang kosong, yang nganggur, saat memang waktu kita kosong, jika kita biarkan, maka tubuh ilahiynya menjadi hilang, Bapak Ibu, jika itu dibiarkan. Saat rasa malas yang kita kedepankan hanya sekedar ngaduk membuat media, itu menjadi sesuatu yang malas. Tapi jangan berpikir untung, karena tubuh ilahi menjalankan pahala. Jadi nyambur pupuk demi tanah itu supaya sehat, tanaman tumbuh, itu berpahala, itu ibadah. Oke, tinggi mindset ini bukan iming-iming. Kalau melihat kalimat di depan kala lama yakdi, kala lama, dari sini kala lama, itu di pahalanya sak dhuwure akim, perintah sholat, perintah poso ki kutiba ki mewajibkan dirinya sendiri. Nek gelem poso ya poso, nek gak gelem aja gelo karo wong sing gak poso, itu makna kutiba. Nek diungkapi di kono akeh wong gak poso engko kan gitu loh. Kalau kita ngomong yang sebenarnya, kalimat kutiba itu sebenarnya begitu. Tapi kalau kala lama yakdi ma'amaroh nggak bisa dinyang, nggak bisa dinyang. Tapi juga sekaligus was tak maru, pasti pahalanya lipat-lipat. Wes gak usah didefinisikan ping 70, ping 2000, ping 1000, gak usah. Lipat-lipat. Itu sebenarnya. Ini yang nggak diuraikan. Jenengan yasinan tok, tapi perintahnya jane yasinan warung mati malah gak enak gitu loh. Gitu. Ya lumayan ganjarannya kan entuk ambeng gitu ya. Enggak, saya juga tahlilan loh ya, saya juga tahlilan ya. Ini supaya terapi kejut ngeten lagi. Jadi tapi nek yasinan sregep, petani yasinan sregep sing dikejar kok ambenge kan kebangetan. Bener nek tanggane mati, alhamdulillah nyapa engko bengi ta. Entuk berkat dah kan gitu. Saya kira begitu. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada pertanyaan, maka untuk perihal obat, apa yang saya sampaikan, kalau ingin bertanya hal-hal itu
bisa lanjutan, yang melanjutkan saya juga sama, memahami yang sama dengan saya kok. Obat-obat saya juga menguasai, lebih menguasai dia. Kalau nggak bisa jawab, ketepatan orang tangan kanannya hembing itu juga orang kita. Jadi hembing almarhum pernah dengar lagi? Nah, itu ketepatan. Kita kan ada diskusi tentang herbal, tentang tanaman-tanaman. Saya kira itu yang dapat kami aturkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika guyon joknya, tapi tidak bermaksud menyakiti, tidak ya. Kadang kita aja kan kalau nggak ditajamkan kan supaya semoga ada kesan bahwa benar kondisi saat ini untuk merubah mindset di lingkungan yang mungkin tidak mensupport, mendukung kita berat. Bapak Ibu, benar atau tidak, tapi bukan berarti meletakkan satu uang ramal atau apapun, tapi kita melihat tanda-tanda saja. Coba jenengan data, coba nggak usah jauh-jauh, mulai 2010 sampai sekarang, kondisi pertanian, kondisi alam, bencana dan seterusnya semakin turun atau semakin meningkat. Dari data itu baik dari kuantitas, jumlah, kualitas meningkat tajam. Apalagi di 3 tahun terakhir, tajam. Di luar negeri. Saya punya teman, dulu di Jogja saya sangat akrab, namanya Mas Modrik, juga temannya Pak Irawan. Itu ahli gempa internasional, tukang ngisi ahli gempa dimanapun, dan BMKG sering ngisi di luar negeri. Ini sering kami komunikasi, konsultasi. Sekarang masuk Agustus di ahli-ahli iklim ketakutan. Tapi saya cerita bukan berarti menakuti, tidak, tapi ini artinya bahwa apa yang dapat kita lakukan mempersiapkan diri, hanya itu. Kalau data kami dapat kumpulkan itu, tapi kalau kami ungkap nanti jenengan malah nggak berbuat apa-apa, ketakutan. Tapi itu saya mengatakan data semakin meningkat, harusnya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Maka yang dibutuhkan kekuatan antibodi, imun. Jadi pemahaman tentang di kiri kanan panjenengan jangan abaikan. Sebagai contoh begini, kalau nggak doyan cacing bisa jadi berlatih untuk doyan cacing. Sebagai contoh sampai segitu saya ngomong dengan Mas Modrik. Cacing itu sebenarnya gampang ya Ibu. Sawah jenengan pupuk biomasa organik, ya. Kamu jenengan lakukan, kimia dikurangi, nanti pada saat jenengan mau panen atau ngosrok atau matun, engkau akeh cacing, gitu. Saking jenengan kan berpikir, cacingnya kok ngendi ya? Gini apa betul? Wong kiwa tengen itu gak enak cacingnya, mereka kimia tok. Nggonku kok cacingnya oke? Apa sebabnya? Napa? Ngertos betul? Permukaan bumi di semua dataran bumi ini 3 meter di bawah permukaan lapis subur, itu adalah rumahnya cacing, itu keratonnya cacing. Jika kalau jenengan ingin mengambil cacing dari bawah tanah supaya tanah jenengan subur, Allah sudah menyiapkan itu. Cacing haram apa halal? Kalau kita mengatakan bahwa sing jijik haram, kuwi dalil kok ngendi? Bekecot haram apa halal? Yang jelas itu taring, anjing itu pun hadis ya, babi begitu. Tapi kalau definisi jijik itu haram, jijik itu relatif. Lah nek gak jijik berarti apa halal? Jadi ular gak jijik berarti halal. Gak begitu definisi syariat, gak bisa digebyah begitu. Apalagi jika itu kondisi emergensi. Dan Bapak Ibu, semoga ditutupan, cacing kalau jenengan sakit tipes, nggak usah itu ya, radang tenggorokan, kemudian radang usus, virus corona ini cepat sekali menjadikan radang usus. Tandanya apa? Saat kena
kena radang usus, biasanya apa tandanya pun? Kena limpa, ini apa tandanya? Gosong. Makanya orang-orang virus kalau yang mendekat gosong. Itu limpanya kena. Berarti pencernaan. Apa yang efektif untuk mengembalikan? Cacing. Jenengan pelurut, jenengan lek. Yo nek gila yo iso disangrai. Kena wis kering engko nggih dikripik utawi dilembune dilebokne kapsul. Ngombe kados kapsul ngaten. Tapi itu Bapak Ibu, cacing itu protein sangat tinggi dan daya sembuh untuk usus dan pencernaan sangat bagus. Gitu ya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan. Kita hilangkan sekat-sekat di antara kita karena apapun ya, kita di hadapan Allah kita sama, kita realisasikan hanya perbedaan warna baju. Gitu. Enggak usah silau dengan sing wong jasan, terus jenengan pindir mergo mau nganggo kaos sing kena lemah di sawah, mboten sah pripun-pripun. Mboten sah pripun-pripun. Suatu saat dirubung bintang 1 sampai bintang 3, bintang 4-nya juga ada, bintang 3. Saat itu saya pernah sempat mengatakan, saya enggak silau karena Anda jenderal. Karena memang ada tuduhan sesuatu begitu ya. Relak-relak aja lah. Kalau kita nggak bisa juga ngomong nggak bisa gitu ya. Makanya kita bangun kebersamaan, bangun menyatu kekeluargaan. Semoga itulah yang dikehendaki di tanda-tanda ini saat ini. Kuatkan jenengan upamanya empon-empon jahe, ya. Jahe entah benar atau tidak kan menyiapkannya juga nggak salah toh Bapak Ibu kita. Ini kan BMG mengatakan kita akan menghadapi iklim ekstrim yang dingin kita. Itu yang bagus kan jahe. Kan gitu. Monggo. Itu kan bisa. Ini saya nyentil-nyentil berkaitan dengan kesehatan. Tanaman yang bagus itu kelor Bapak Ibu sebenarnya. Itu dari pucuk sampai bawah bagus semua juga itu. Sebenarnya tanaman di segi kanan kiri kita bermanfaat semua, apalagi Indonesia sangat bermanfaat semua. Cuman karena kita terhalangi pembatas karena klenik, karena dukun, wis dadi bubrah gitu loh. Sehingga arep mangan kenongoe pikirane dilokne demit kan gitu. Enggak Bapak Ibu. Terus yang diunggah di nggone media bidara, gitu. Bidara kuwi dikena ngilangi jin dan seterusnya. Nak jenengan kan bidara kan beda bidari dah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi terima kasih panjenengan kersa dirawuh ke sini. Dan sekali lagi semoga kita dalam syafaatnya Rasulullah dan semoga jenengan semuanya sehat, keluarga sehat dan tanen pepak dan hasil panen pun mugi-mugi sae ya terus dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.